Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyelesaikan Rubik Pyramid alias Rubik piramid atau Rubik segitiga ya. Ini kita akan menggunakan teknik dasar atau teknik beginner dan hanya menggunakan satu rumus atau satu algoritma saja yang perlu dihafal. Jadi ini bukan clickbait, kalian hanya perlu menghafal satu algoritma aja. Tapi di sisi lain kalian juga harus menggunakan pemahaman agar bisa kebagian untuk melakukan algoritma itu. Jadi algoritma itu dipakai nanti di terakhir ya, posisi terakhir untuk penyelesaian. Kita harus memahami dulu bahwa di Rubik piramid ini ada beberapa bagian. Ini yang paling ujung-ujung ini, dia tuh cuma bisa berputar-putar saja di bagian dia berpijak ya. Pokoknya ketika dia di sini ya dia akan terus di sini, dia tidak akan bisa berpindah. Kemudian ada bagian center ini di bawah ujung. Nah, ini misalkan di bawah ujung ini merah. Nah, ini berarti senternya merah. Dia tidak akan dia tetap akan di sini dan dia tidak akan bisa pindah ke sini, ke sini, ke sini, enggak, dia akan tetap di sini. Gitu. Kemudian yang bisa berpindah-pindah ini namanya edge. Nah, ini edge-nya. Dia bisa berpindah tuh. Yang tadinya sini bisa pindah ke sini gitu. Kita akan mulai untuk yang pemula ya. Untuk pemula, saran saya ketika hendak menyelesaikan Rubik piramid yang sudah teracak seperti ini, kita pertama menyelesaikan bagian ujung-ujungnya dulu, biar enak. Ini misalkan kuning, kita putar ke bagian yang kuning. Nah, ini dulu. Ini merah, kita putar bagian ke merah dulu. Nah, seperti ini dulu. Ini hijau, kita cari warna hijau. Nah, menurut saya itu yang pertama dulu. Jika sudah semuanya bagian ujung-ujungnya ini udah bener dengan sesuai dengan bawahnya, kemudian kita membentuk cross. Cross itu 1, 2, 3 ya, cross ya, terdiri dari 3 center seperti logo mobil Mitsubishi gitu ya. Gampangnya kita membuat yang warna kuning dulu aja ya. Ini udah sebelahan nih, misalkan dia bergeser gini, kita harus mencari 2 lagi, tuh 2, 3, ingat ya, 1, 2, 3 yang di bawah ujungnya ini, bukan di edge-nya. Ini satunya di sini, kita geser, kurang satu lagi, kita cari, dan ternyata ini, tinggal kita geser ke sini aja. Nah, ini tahap kedua. Setelah tahap pertama dari menyelesaikan ujungnya ini, tahap kedua membuat cross 3 ini. Nah, ini tanpa rumus ya, ini tanpa rumus, tanpa algoritma, ini hanya berdasarkan pemahaman. 3. Setelah itu kita akan membuat kuning semua, memasukkan ke 3 edge ini, dengan catatan dia juga harus sama dengan bagian cross di sampingnya. Nah, ini contoh, ini adalah contoh yang benar, kuning dan atasnya hijau sesuai dengan cross sampingnya. Ini saya angkat dulu lah ya, biar kita bisa coba ya. Nah, ini kita harus mencoba memasukkan 3 ini ya. Oke, kita akan mulai. Nah, kita mainnya kuningnya taruh bawah dulu, dan kita mencari kuning yang lain yang bisa dimasukkan sini. Ini 1, tapi karena dia masih di bawah, nanti aja kita cari yang ada di atas. Oke ya, kuning taruh bawah, kita mencari kuning lain yang ada di atas, ini. Ini layer 1, ini layer 2 ya. Nah, ini kuning hijau ini harusnya berada di sini ya. Kuning hijau harusnya masuk sini. Nah, caranya adalah kita angkat posisinya. Jadi kalau main Rubik piramid itu seperti ini. Kita angkat posisi tempatnya, kita angkat, kemudian kita geser, kemudian kita kembalikan lagi. Masuk. Saya ulangi sekali lagi, saya ulangi. Jadi posisi awalnya seperti ini. Kuning setelah jadi center, kita taruh bawah. Kita cari yang ada kuningnya. Nah, ini dia ya. Kuning hijau, ini artinya harus masuk sini ya. Nah, tempatnya, posisinya ini kita angkat. Nah, objeknya kita geser, terus kita kembalikan. Nah, masuk. Oke, kita cari lagi. Ini dia, kuning dan biru. Kuning dan biru. Ini birunya, ini kuningnya nanti di sini. Nah, ini kita berarti harus masuk. Ini berarti harus masuk ke sini. Seperti yang tadi di kanan, sekarang posisinya di kiri. Posisinya diangkat, objeknya kita geser, terus kita kembalikan.
Saya ulangi, ini udah masuk ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi. Oke, awalnya dari posisi seperti ini ya. Biru dan kuning harus masuk ke sini. Tempatnya kita angkat. Kita angkat ke kiri gini. Set. Objeknya kita geser. Kemudian kita kembalikan yang pertama tadi kita angkat. Nah, masuk. Kurang satu lagi, dan itu adalah ini dia. Nah, ini harus kita deketin dulu teman-teman, karena ini kan di belakang, sedangkan yang mau dimasukin di sini. Kita deketin dulu. Nah, sampai posisinya sama seperti ini. Ingat ya, kita mainnya kuning di bawah ya. Nah, tempatnya seperti biasa, kita angkat tempatnya. Tempat yang akan dimasukin kita angkat, objeknya kita geser, kemudian kita kembalikan. Nah, layar 1 jadi. Layar 1 ini selesai. Oke teman-teman, layar 1 sudah selesai. Kuning sudah selesai ya. Kemudian tahap berikutnya adalah layar tingkat 2-nya nih. Kita tinggal samakan dengan bagian bawahnya. Tinggal digeser aja. Ini kan bawah biru, atasnya juga harus biru. Nah, ini biru. Digeser aja, tinggal digeser aja. Oke ya. Nah, kondisi setelah inilah yang akan menggunakan rumus atau algoritma. Cukup satu algoritma aja untuk menyelesaikan, karena ini untuk beginner ya. Jadi saya tidak mengajarkan semua kondisi rumusnya gini, kondisi ini rumusnya gini. Itu nanti untuk yang tahap, untuk yang sudah pro ya. Untuk beginner cukup ngapalin satu aja. Oke. Sebelum saya kasih tahu algoritmanya, kalian harus tahu dulu gerakan-gerakannya dulu. Jadi kan kita udah mengenal ya apa kalau di Rubik 3x3 kan ada R, U, F, L, sama di Pyraming juga ada R, U, F, L dan segala macam. Tapi posisinya mainnya gini teman-teman. Depan kita selalu yang lancip ya. R itu right kanan sama. Ini R aksen. L kiri ke bawah. L aksen diangkat. U atas sama. U aksen sini. F juga sama. F aksen kebalikannya. Sama ya. Dan rumusnya adalah yang akan saya kasih tahu untuk menyelesaikan Rubik Pyraming adalah Frueroof, yaitu rumus untuk mencari ikan di Rubik 3x3 ya. Frueroof. Terus gimana kondisinya Bang? Nah, kondisinya adalah sebenarnya kondisi untuk menyelesaikannya itu adalah kondisi ketika sudah ada satu sisi yang jadi, itu taruh sebelah kiri. Kalau ada ini kan yang jadi cuma satu dan sebelah kanan, ya udah nggak apa-apa. Kita garap sebelah sini aja. Oke, ini ya. Kita akan menggunakan Frueroof. Nah, ini pasti nggak cuma sekali ya, karena sisi yang jadi sebelah kanan, harusnya sebelah kiri. Belakang belum ada yang jadi. Kita mulai. F, R, U. R aksen, U aksen, F aksen. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud, yang jadi sebelah kiri. Nah, kalau udah kondisi kayak gini, ini udah insya Allah habis ini selesai nih. F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Selesai teman-teman. Ya, tidak clickbait, jadi benar-benar cuma perlu ngapalin satu rumus yaitu Frueroof. Tapi selain itu harus mengenal, memahami pemahaman tentang kondisi-kondisi Rubik Pyraming ini gitu ya.